Walaupun orang bilang kan negeri kita damai-damai saja. Ingat, perang itu macam-macam betulnya. Perang itu bisa datang bedil, datang senapan, datang bom dan sebagainya. Bagaimana narkoba? Itu perang loh. Jadi penyebaran narkoba dan zat-zat terlarang itu bisa jadi bagian dari upaya menghancurkan satu peradaban. Ada orang tidak punya ilmu pengetahuan mendebat orang-orang soleh. Gimana ceritanya itu? Banyak sekali saya kan merhati media. Banyak sekali orang tidak punya pengetahuan hukum. Dia mendebat orang soleh. Dia mendebat orang yang punya pengetahuan. Aneh bin ajaib. Dan itu yang disebut ghoswul fikr. Perang pemikiran. Akhirnya apa? Anak-anak muda kebingungan sekarang. Yang mana benar sebenarnya? Yang mana benar? Ada apa sekarang? Itu kalau tidak diantisipasi oleh adik-adik, saudara-saudara semua kita yang berjuang ini, maka kelak akan ada episode nanti di mana semua kejahilian, kebatilan, kezoliman, kerusakan, kecurangan dan apapun namanya akan menghiasi peradaban. Bagaimana saling benci terjadi? Betul. Anda rasakan semua? Itu kita akan bicara satu sesi khusus. Bagaimana kebencian dipupuk sedemikian rupa bahwa alasan Anda benci urusan berakan. Pokoknya benci saja. Ini ada loh ilmunya dan saya akan halau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Syah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita. Dan tentunya kali ini saya ditemani oleh seorang tamu yang sangat spesial, yakni Kakak Zahir Juwana Ridwan, seorang pustakawan ahli muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah, bulan Ramadan ini mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Amin. Sekaligus juga menjadi wahana amal saleh kita. Betul. Persiapan juga untuk mudah-mudahan kita setahap demi setahap kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik, betul. Semua orang berproses. Ya, kita semua berproses. Kita semua juga dalam kehidupan dan episode hidup akan banyak kita temui masalah-masalah. Tetapi kalau kita berhenti berjuang, berhenti berharap kepada Tuhan, kepada Allah, maka habislah kehidupan ini karena kita berhenti berharap. Padahal sebagai manusia kita harus selalu berharap. Saling berharap. Ya, tapi puasa lancar, Pak. Alhamdulillah ya. Kita harapin semoga puasanya dari pertama sampai akhir ya. Amin. Anda ada kendala kesehatan selalu dijaga tentunya, Pak. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengobrol sebuah tema yang sangat luar biasa sekiranya, Pak, yakni membaca Indonesia dengan cinta. Ya, kalau membaca Indonesia kan taunya orang Indonesia cuma mengenal Indonesia itu sebagai negara yang besar dengan kepulauan, tapi bagaimana cara untuk membacanya, mendalaminya, ya kurang lebih seperti itu. Tapi sebelum jauh ke sana, Pak, kita mengetahui bahwasannya Kakak ini selaku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan merupakan pustakawan juga ahli muda. Bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak, apa sih yang dimaksud dengan pustakawan itu? Iya, Saudara Firmansyah dan para penonton pemirsa ya Nuansa Podcast, semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang semangat untuk mencari pengetahuan dimanapun itu berada. Siapapun yang menuturkan itu penting. Pustakawan terambil dari akar kata posta. Ya. Nah, jadi ada beberapa pendapat. Nah, tapi akar kata yang saya ketahui dari dokumen-dokumen yang saya baca, pustakawan itu pustaka dan wan. Nah, pustaka terambil dari akar kata posta. Posta itu akar kata yang berkembang di Persia, di sekitar wilayah Iran sekarang kalau negara. Karena peradabannya dulu Iran dan masyarakat Persia itu tinggi sekali. Jadi peradabannya sangat kaya dengan pengetahuan. Nah, dari akar kata posta itu sesungguhnya mengandung arti kulit binatang. Kenapa kulit binatang? Karena perlu diketahui zaman dulu itu ketika peradaban berkembang, apalagi ketika Persia itu menemukan kejayaan-kejayaan masa-masa di mana karya tulis itu atau tulisan-tulisan itu dibaca di atas kulit binatang. Belum ada kertas ya, Pak ya? Saya masih ingat bahkan saya beli itu kulit kambing yang ada tulisan ayat kursinya.
Itu kan dulu-dulu itu orang menulis di atas kulit binatang, ada yang menulis di atas batu dan sebagainya. Nah, dari akar kata itu sebenarnya dia bermaksud posta itu menulis tulisan di atas kulit binatang supaya tulisan itu dibaca oleh pihak lain. Nah, kira-kira begitu. Dari itulah berkembang posta itu masuk secara akulturasi, perpaduan budaya-budaya yang berkembang, larilah menjadi pustaka. Sampailah di negeri kita di Nusantara Indonesia menjadi pustaka. Kemudian diartikan pustaka itu sebagai buku atau kitab atau bisa juga manuskrip atau sesuatu yang tertulis di atas wahana untuk dibaca. Nah, jadi kira-kira maknanya pustaka itu adalah tulisan-tulisan dan pengetahuan yang dituliskan oleh ahli-ahlinya dan kemudian ditulis di atas wahana tertentu, termasuk sekarang buku yang kemudian berguna untuk dibaca sebagai bagian daripada penyebaran pengetahuan. Kira-kira seperti itu. Jadi kerja-kerja pustakawan itu kerja-kerja yang berkaitan tentang itu. Nah, sekarang wan itu bahasa Sanskerta. Jadi pustaka wan itu adalah bahasa Sanskerta yang selalu mengikuti dari kata-kata sebelumnya. Misalnya contoh olahraga wan berarti pribadi yang melakukan itu atau pribadi yang bergelut dalam bidang tersebut. Jadi olahragawan adalah pribadi yang bergelut dalam olahraga. Agama adalah pribadi yang bergelut dalam agama. Pustaka adalah pribadi yang bergelut dalam pustaka. Termasuk wisatawan ya Pak. Wisatawan pribadi-pribadi yang bergelut dan menyukai hal-hal yang berkait wisata. Ya, tapi timbul pertanyaan nih Pak, kenapa Bapak memilih untuk menjadi seorang pustakawan begitu Pak? Pertanyaan cerdas, menarik sekali. Jadi dulu saya waktu bekerja sebagai ASN di Sulawesi Barat, waktu itu saya bekerja di biro organisasi. Tetapi semangat dan rasa cinta saya mungkin berkaitan dengan buku dan tulis-menulis. Sehingga pimpinan saya sempat bilang, saudara Zahir ini cocok kalau dinas pendidikan atau di perpustakaan. Beliau bilang begitu. Akhirnya kira-kira berkembang sekian lama, alhamdulillah saya betul-betul memilih karena saya menyukai dunia tulis-menulis, penelitian, kajian, dunia memahami atau mencari fenomena-fenomena, terus membaca fenomena itu. Kemudian menuliskannya, menuturkannya, berbagi pengetahuan, membuat buku dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kenapa saya memilih lebih cocok saya jadi pustaka. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwasanya Pak, kita juga merupakan seorang pegiat sastra. Ya, bukan hanya pustakawan saja, tapi yang kita kenal juga sastra ini dalam bidang Melayu gitu ya, seperti hanya pantun gitu. Bisa dijelaskan Kak bagaimana proses itu semua? Iya, alhamdulillah. Sebelum itu saya mau berpantun dulu. Iya, boleh. Kurang rasanya kalau kita tidak berpantun. Batu berlumut di pinggir kali cakau, tergenang air elok menawan. Anda disambut semesta ini dengan senyuman lukisan dan sastra Melayu. Dan kemudian kenapa saya kemudian bergelut juga, mungkin anugerah dari Allah ini, panggilan dari, boleh saya sebut sebagai tanda petik, sabda lama dari Sang Kuasa, kira-kira begitu. Artinya setiap manusia itu diciptakan oleh Allah selalu ada, seakan-akan Allah berkata, saya ciptakan firman, saya siapkan dia untuk jadi ini. Saya ciptakan Zahir, saya siapkan untuk jadi ini. Saya ciptakan Abdi, saya siapkan untuk jadi. Nah, mungkin saya merasa begitu. Ibu saya itu suka sastra dulu. Itu bakat lahir. Semenjak saya terlahir dari kecil, saya baca buku dan sebagainya, saya senang. Semua yang hasanah-hasanah, nuansa bahasa yang kemudian dipoles sedemikian rupa dengan rima-rima, bunyi, nada bunyi, rima dan sebagainya, itu saya tertarik. Di situlah mulai saya putus, kayaknya menarik ini sastra Melayu ini. Nah, akhirnya dari kecil berkembang terus, saya menulis-nulis pantun tuh. Dari kecil SMP, kemudian dari kecil saya sudah tertarik SD, SMP saya sudah mulai menulis, SMA saya bikin karya yang besar itu ada 16 bait pantun saya bikin khusus, saya beli kertasnya khusus, kertas duplik dan sebagainya sampai sekarang. Jadi ketertarikan terhadap pantun itu memang dari dulu. Dan boleh saya kata ini seperti bakat lahir dari Allah, memang hadiah dari Allah. Akhirnya sampai detik ini saya bersyukur karena dengan kemampuan sastra itulah saya ikut musyawarah nasional sastrawan se-Indonesia yang ketiga. Saya terpilih dan hanya 9 orang dari Sulawesi Selatan, 1 diantaranya saya. Iya, itu jadi musyawarah. Pencapaian yang luar biasa sekiranya Pak, diharapkan oleh orang-orang yang di luar sana yang pengen juga masuk dalam nominasi itu. Tapi kalau boleh tahu juga Kak, itu dalam mendekatkan atau memperkenalkan orang tua Kakak dengan sastra itu seperti apa caranya? Begini, jadi ayah dan ibu saya itu memang bakat lahir mungkin ibu.
Tapi ayah dan ibu saya itu sangat disiplin pendidikan. Jadi ayah ibu itu sangat giat sekali untuk mengingatkan kita tentang persoalan-persoalan berkait pendidikan. Saya masih ingat saudara Firman, ibu saya itu ada titipannya kurang lebih ada 3 nasihat yang saya kenang sekali. Ya, apa itu Pak? Jangan tinggalkan pendidikan. Belajarlah untuk belajar. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, jangan coba-coba tinggalkan sholat. Iya. Itu ibu saya. Kalau ayah selalu memberi kesempatan kepada kami anak-anaknya untuk terus belajar. Waktu dulu saya masih kecil, ayah itu kalau pulang dari kerja itu membawa buku, rangkaian buku-buku, termasuk ada satu benda yang sekarang juga saya menjadi sangat spesialis di situ, geografi. Globe. Tahu globe? Benda itu yang bentuk mirip bumi itu. Ya. Itulah benda yang paling saya suka. Begitu ayah bawa pulang, saya putar-putar itu, saya pelajari negara-negaranya, saya pelajari letak-letaknya. Itu yang menyebabkan mengapa saya gemar dalam ilmu geografi. Dan sampai sekarang saya mendalami ilmu geografi ini dari semenjak kecil sampai detik ini. Dan atas izin Allah, alhamdulillah, kemarin di Belanda kami sebenarnya terpilih. Saya bikin bersama Mustari, sahabat kita pustakawan dari UIN, itu kita bikin satu tulisan abstrak berkait tentang the maritime environmental heritage. Tidak jadi berangkat. Dengan alasan Pak? Karena tidak ada anggaran. Padahal mestinya prestasi kayak gini kan mestinya pemerintah betul, ikut Pak. melihat sebagai sebuah modal bahwa kita tahun ini saya coba rencana lagi. Mencoba kami akan angkat Spermonde. Nanti suatu waktu saya akan kisahkan tentang apa itu Spermonde di sebelah barat Sulawesi Selatan. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini perjalanannya yang sangat luar biasa Kak, karena kalau kita melihat juga, kalau kita mengulik tentang anak muda sekarang itu biasa itu langsung instan aja Pak tujuannya. Ya ikuti alur aja gitu. Ini menarik. Tanpa harus melihat bagaimana orang tua dulu mendidik tentang misalnya sastra dari bapak dari kecil gitu. Dan ingin kita juga mengulas tentang bagaimana Indonesia ini ya Kak ya, tentang tema kita yang kita bicarakan di kesempatan kali ini, yakni membaca Indonesia dengan cinta. Nah, banyak di antara kita itu yang hanya mengenal Indonesia mungkin hanya sebagai negara kepulauan ya yang dipimpin oleh presiden ya, dan dalam bentuk merah putih, betul, benderanya Pancasila dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mengetahui bagaimana apa makna sebenarnya di dalam itu. Tapi boleh dijelaskan terlebih dahulu Kak, apa sih yang dimaksud dengan Indonesia itu? Iya. Walaupun ini kajiannya panjang, tapi saya akan mencoba kita berbahasa sampai kita sampaikan kepada kita dengan bahasa yang ringan. Biar jadi sebelum masuk ke Indonesia, saya ingin masuk dulu tentang perjalanan peradaban kita dalam berbangsa ini. Perlu Firman saya tahu dan para pemirsa bahwa kita di dunia sekarang ini, itu Allah menciptakan kita banyak sekali ras, suku-suku, ras, bangsa-bangsa dan sebagainya. Bahkan ayat Allah mengatakan kami ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling kenal mengenal. Dan dengan kenal mengenal itu kita akan seperti ini. Bagaimana saudara Firman saya kenal, saudara saling berinteraksi, betul. Tujuannya Allah. Nah, hanya sebagai masyarakat dunia kita mengembangkan sikap bahwa kalau saya melihat orang itu ada perasaan benci yang muncul. Ini kalau kita kupas ilmunya nanti dalam sekali. Karena itulah nanti yang menghiasi peradaban bangsa. Kenapa perang di mana-mana, kekisruan, kekacauan. Coba lihat di Timur Tengah. Saya dari kecil sudah orang terbunuh di sana, mati, dibom, dirudal, sampai sekarang usia 47 orang masih dibom. Dan tidak ada dunia yang bisa hentikan itu. Korea Utara, Korea Selatan masih berkisruh. Di Irlandia dulu, Irlandia Utara dan Irlandia juga perang. Nordik, daerah-daerah Eropa Utara itu terjadi kekacauan juga ketika bangsa-bangsanya itu menaklukkan yang kita sebut Viking. Bangsa Viking itu menaklukkan daerah-daerah jajah. Sebagian juga melakukan kejahatan. Jepang menjajah Asia Timur, Asia Tenggara, Cina, Korea, bukan main. Anda kenal Jung Yanfu? Kalau Jepang menjajah beberapa negara itu, dia menjadikan budak-budak seks pada wanita-wanita di tempatan itu. Itu terjadi perang yang melibatkan Jepang dengan Amerika Serikat dan sekutunya, di mana Pearl Harbor dibom, kemudian Amerika marah, terus tanggal 6 Agustus dia bom Hiroshima, 9 Agustus 45 dia bom Nagasaki, dan berapa banyak korban. Dunia ini isinya peperangan dan kekejaman sebenarnya. Nah, oleh karena itu
Allah sebenarnya mengajarkan kita syukur nih ya dalam Islam. Karena ada panduan kita kan diajarkan bagaimana. Ternyata watak manusia itu memang begitu. Pernah dulu sebelum ini masih kita awali dulu ya, sebelum masih lebih dalam ke situ. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu Allah jelaskan, ketika Allah memberikan kepada kamu pengetahuan bahwa aku hendak menciptakan manusia makhluk di permukaan bumi. Lalu malaikat berkata, apa gunanya engkau jadikan makhluk nanti mereka kalau berkembang biak mereka akan saling memusnahkan, menumpahkan darah, saling perang dan sebagainya. Allah berkata, aku mengetahui sesuatu yang kalian tidak tahu. Berarti ada hikmahnya yang Allah inginkan yang kalian itu tidak tahu sebenarnya. Jadi Allah menciptakan kita karena ada hikmah-hikmah tertentu. Tetapi bahwa isi peradaban itu adalah terjadi kekacauan, mana pembunuhan, itu cerita yang barangkali cerita kehidupan dari zaman dahulu, bahkan akan terjadi sampai menjelang kiamat. Nah, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana kita membaca peradaban itu? Nah, sebelum masuk ke Indonesia nanti, peradaban yang terbentuk dari masa-masa lalu sampai sekarang ini adalah karena isinya kekisruhan tadi, karena tidak memakai ayat Allah tadi bahwa Allah menciptakan kalian berbangsa supaya kenal mengenal, supaya berinteraksi, supaya mengembangkan persaudaraan, supaya kalian saling ada sesuatu yang manfaat kalau saya bersahabat dengan firman, ada sesuatu yang bermanfaat kalau saya bersahabat dengan kita tukar informasi dan sebagainya kan. Nah, Islam mengajarkan itu, tetapi karena peradaban itu diisi oleh watak-watak manusia yang tanda petik nihil agama, tanda petik tidak mempedulikan agama, nilai dan sebagainya, tanda petik melecehkan Allah dan sebagainya, jadilah watak syaitan terjadi. Nah, watak syaitan itu sekarang terjadi di mana-mana. Nah, akhirnya dalam perjalanan peradaban bangsa itu terjadilah antara satu dengan yang lain saling menyerang, menghancurkan, merebut, memaksa, menginfiltrasi negara tertentu dan sebagainya, termasuk bangsa kita, negeri kita Indonesia ini. Nah, datanglah berbagai macam penjajahan dari luar, kekuatan-kekuatan asing masuklah. Kita kenal dalam sejarah bagaimana Inggris pernah, kita kenal dalam sejarah bagaimana Jepang masuk, bagaimana Belanda itu masuk tidak lama kemudian. Kalau dalam sejarah kan 2,5 abad ya, kurang lebih amal lama mulai dari VOC dan sebagainya. Sebelum VOC sudah masuk. Lalu tahun 1600 itu kan VOC dibuat. Tujuannya Belanda bikin itu, mereka ingin menguasai rempah khususnya pala yang ada di Maluku. Jadi karena ada bahan-bahan kekayaan alam kita yang akan diambil, dirampok lah begitu ya, dalam tanda penting dirampok untuk dibawa ke negara. Jadi Belanda itu harus berterima kasih sama kita karena kekayaan alam kita lah yang melindungi sekarang kerajaan Belanda. Apa yang terjadi? Lalu kemudian beratus-ratus tahun setelahnya masih kita dijajah berganti-ganti, akhirnya sampailah pada masa tahun 1942 kalau tidak salah masuk ya, Jepang. Nah, Jepang ini punya kepentingan yang berbeda. Artinya sama-sama, tanda petik, sama-sama dalam pola keserakahannya, tapi kepentingannya berbeda. Kalau Belanda itu kepentingannya memang penguasaan rempah-rempah, kalau Belanda infiltrasi bukan cuma rempah-rempah, memang waktu itu akan dikuasai negara kita karena Jepang itu punya dia ada sekutu, tetapi juga dia berseberangan dengan kala itu Amerika, sebagian Eropa juga, dan Amerika kekuatan inilah yang dilawan Jepang. Nah, waktu itu Jepang ingin menguasai Asia Pasifik termasuk Asia Tenggara. Amerika tidak mau. Amerika itu kan selalu begitu, tidak ingin kalau ada negara lain yang menguasai daerah-daerah strategis tertentu. Nah, Anda tahu hampir sepertiga kalau tidak salah bahkan lebih penduduk ini ada di Asia Pasifik, di kawasan mulai dari Cina, Jepang, Korea, Filipina, terus ke Asia Tenggara sampai ke Nusantara Indonesia ini, dan naik sedikit Australia, turun di Australia, terus ke Pasifik. Itu penduduknya banyak sekali. Ada 3 negara di Asia itu yang termasuk terbesar di dunia: Cina, India, Indonesia. 3-tiganya itu ada di Asia. Jadi Asia dan Asia Pasifik ini strategis sekali, baik dalam konteks pergerakan orang, modal sebagai demografi yaitu penduduk, maupun dalam kaitan tentang kekayaan alamnya, maupun dalam kaitan yang lainnya geostrategi dan sebagainya. Panjang kalau kita bahas. Tetapi begini,
setelah kita melihat bahwa watak-watak manusia yang saling menginfiltrasi, saling menyerang, saling menyiksa antara satu dengan yang lain untuk merebut itu kekayaan-kekayaan alam itu. Karena Indonesia adalah negara dengan kekayaan yang begitu rupa, maka datanglah tadi Belanda, Jepang dan lain sebagainya menyerang. Akhirnya apa? Korban ratusan ribu dan begitu banyak orang-orang yang korban di negeri kita ini. Terjadilah, kita kenal ada perang di Melayu sana, ada perang di Ponegoro terkenal, itu memakan korban yang sangat banyak, dan bahkan semoga Allah memuliakan beliau ya. Beliau sampai diasingkan oleh Belanda ke Sulawesi Selatan. ke Makassar ini, bahkan pusara beliau ada di kota Makassar ini. Nah, itu di Kampung Melayu. Nah, begitu Belanda. Jadi mereka tidak ingin kalau ada orang-orang yang membela bangsanya karena mereka mau merampok. Penjajahan itu kan bagian dari upaya mereka merampok kekayaan alam semua. Nah, bangsa kita atas kuasa Allah, Allah menitipkan kepada kita pribadi-pribadi yang berjuang dengan penuh semangat, dengan kegigihan untuk melawan dan mengusir orang-orang yang berbuat zalim kepada negeri kita. Nah, terkenallah pahlawan-pahlawan bangsa kita yang itu. Coba lihat pada masa itu, mereka tidak menggunakan senjata canggih, tapi Allah menangkan. Allah menangkan dengan kekuatan karena apa? Karena kita punya nilai la ilaha illallah, Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Harapan kita kepada Allah, tujuan kita kepada Allah. Besok juga kita akan meninggal. Apa yang kau sisakan? Ke Allah saja. Itulah nilai iman itu. Nilai iman itulah yang begitu kokoh merasuk ke dalam diri para pahlawan Islam kita itu. Ya tentu pahlawan yang beragama lain juga nilai imannya juga kan mengajarkan nilai-nilai itu, sehingga walaupun dia Islam, Nasrani kah atau agama lain kah, semua bersatu melawan Belanda dan penjajahan itu. Dari atas kuasa Allah kita merdeka 17 Agustus 1945 itu di bulan Ramadan. Coba bayangkan, dan Allah memerdekakan kita. Dan itulah hadiah terindah, kita bentuklah secara bersama negara Indonesia ini dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal sekarang ini. Dan nanti kita akan bicara panjang tentang seperti apa kita membaca Indonesia yang luar biasa ini, yang sejatinya harus menjadi amanah kita untuk mengantar. Setidaknya nuansa podcast ini kan memberikan atau berbagi pengetahuan kepada saudara-saudara kita yang menonton, agar supaya kita tahu bahwa Indonesia yang kita cintai bersama ini harus kita baca secara baik dengan perasaan cinta kita, bahwa kita jadikan negara ini sebagai anugerah Allah untuk kemudian di dalamnya kita bantu saling membahu untuk membangun bangsa ini secara baik. Karena kita sudah mengenalnya kayak apa nih negara. Iya. Jadi memang Pak, kalau kita lihat perjuangan bangsa Indonesia ya dalam memerdekakan itu dengan penuh kerja keras ya, dan juga ini menunjukkan bahwasanya memang anak muda pada saat itu yang berjuang juga memberikan contoh yang baik pada kita. Karena kan tidak semua dari pahlawan itu yang mungkin yang usianya lebih dewasa ya kan, dari rakyat kecil sampai orang-orang yang sekiranya punya kekuatan untuk melawan dari penjajah itu sendiri. Dan kita juga ingin mengetahui nih Kak Zahir tentang bagaimana lebih detail mengenal Indonesia ya, ke dalam ataupun ke luar sana, yang melihat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia lebih luas lagi Pak, begitu. Ya, tadi setelah kita mencoba melihat bahwa isinya peradaban ini memang terjadi perang di mana-mana, kekisruhan di mana-mana, kekacauan di mana-mana terjadi, dan itu dari belahan manapun selalu ada hal seperti itu. Kalau kita sudah tahu seperti itu, maka saudara Firmansyah, Zahir, dan semua para pemirsa ini harus kita pahami bahwa ingat, watak manusia itu isinya memang selalu terjadi. Walaupun orang bilang kan negeri kita damai-damai saja. Ingat, perang itu macam-macam betulnya. Perang itu bisa datang bedil, datang senapan, datang bom dan sebagainya. Bagaimana narkoba? Itu perang. Jadi penyebaran narkoba dan zat-zat terlarang itu bisa jadi bagian dari upaya menghancurkan satu peradaban. Bagaimana digitalisasi merusak sistem dalam komputerisasi dan sebagainya, itu perang juga. Bagaimana data-data Anda kemudian dimanipulasi dan sebagainya, perang juga. Bagaimana perang pemikiran. Contoh, saudara Firmansyah berbicara tentang kebenaran.
oleh pihak lain, Anda tertuduh membicarakan tentang kesalahan. Artinya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ada orang tidak punya ilmu di luar, bicara yang bohong-bohong, curan-curan dan sebagainya, bicara yang jahat-jahat dan terus dia sebarkan. Itu dia berbuat curang, berbuat jahat, berbuat zalim, terus dia sebarkan. Seakan-akan itu benar. Kan coba lihat, yang palsu jadi benar, asli jadi palsu, yang palsu jadi asli, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Orang baik dihianati, orang hianat diberi amanah. Di mana? Saya tidak bicara di mana-mana terjadi. Iya kan? Kita bicara dengan orang luar sesuatu yang benar, ilmunya yang valid. Kok kita yang dianggap? Sering sekali. Gitu. Ada orang tidak punya ilmu pengetahuan mendebat orang-orang soleh. Gimana ceritanya itu? Banyak sekali saya kan merhati media. Banyak sekali orang tidak punya pengetahuan hukum. Dia mendebat orang soleh. Dia mendebat orang yang punya pengetahuan. Aneh bin ajaib. Dan itu yang disebut gosling fikir. Perang pemikiran. Akhirnya apa? Anak-anak muda kebingungan sekarang. Yang mana benar? Sebenarnya. Yang mana benar? Ada apa sekarang? Itu kalau tidak diantisipasi oleh adik-adik, saudara-saudara semua kita yang berjuang ini, maka kelak akan ada episode nanti di mana semua kejahilian, kebatilan, kezoliman, kerusakan, kecurangan dan apapun namanya akan menghiasi peradaban. Dan ketika itu engkau akan berputus asa. Bagaimana Anda berputus asa? Saya bingung. Yang mana ini? Ini loh ada sesuatu yang benar. Salah itu. Loh, ini benar. Bagaimana cara mengukur kebenaran? Kebenaran itu bisa diukur dengan berbagai macam cara. Iya. Kevalidan info, kevalidan informasi, kevalidan data, kan begitu. Tapi bias. Akhirnya apa? Terjadilah kekacauan di mana-mana. Terjadilah kekisruhan di mana-mana. Nah, itu yang saya maksud bahwa ketika kita pahami tentang watak-watak manusia dalam peradabannya dan sebagainya, maka harus juga dipahami. Oh, anak-anak muda Indonesia ini harus punya kecakapan ilmu pengetahuan dalam kerangka menghalau dan mengantisipasi datangnya perang-perang itu. Bisa perang dalam bentuk bom atom lah, perang apalah segala macam. Bisa perang dalam bentuk teknologi komputasi yang tadi saya sebut. Bisa perang dalam bentuk narkoba. Coba sekarang bayangkan, narkoba membunuh ratusan ribu anak-anak generasi muda kita. Ini apa coba? Kalau bukan hancur generasi. Dan ingat saudara Firmansyah, kalau narkoba dan persoalan zat-zat berbahaya yang datang dari luar itu, tidak ada yang perhatikan sekarang, tidak ada yang coba menghalau itu, baik melalui aturan kah oleh pemerintah dan sebagainya. Percaya saya, tahun-tahun ke depan akan terjadi kematian ratusan ribu generasi muda kan. Sudah. Betapa banyak orang yang minum racun, minum apa segala macam. Dan itu semuanya kebanyakan datang dari luar. Dan itu ingat, itu bukan cuma sekedar tadi melumpuhkan dan menghancurkan satu negara. Karena itu besar sekali cuannya. Besar. Industri narkoba itu cuannya besar sekali. Dan itu perang. Itu bagian dari perang sebenarnya. Nah, kalau kita tidak memahami dan mengantisipasi itu, kasihan anak-anak muda kita akan hancur. Maka sebelum lebih lanjut kita bahas tentang Indonesia, kekayaannya dan sebagainya, kita sebagai anak-anak muda, saudara Firmansyah, saudara Abdi dan semua, pahami dulu nih. Ini di depan kita, ini perang. Jangan kita bilang baik-baik saja kok. Iya kan gitu tuh. Baik-baik saja. Buktinya saya baik-baik saja kerja. Betul, kita baik-baik saja sekarang. Coba kita keluar tengok di luar. Berapa banyak orang yang terdedah narkoba. Berapa banyak orang yang hidup dalam kemiskinan, bahkan untuk makan sesuap pun tidak ada. Saya ditempati curhat orang, bagaimana orang miskin dan tidak bisa makan. Ini negara kaya raya loh. Kaya raya loh. Nanti saya akan jelaskan kepada Firman dan pemirsa. Kekayaannya luar biasa. Tapi banyaknya orang yang hidup melarat dan tidak bisa makan. Bagaimana situasi kekacauan di mana-mana? Bagaimana saling benci terjadi? Betul. Anda rasakan semua? Itu kita akan bicara satu sesi bagaimana kebencian dipupuk sedemikian rupa bahwa alasan Anda benci urusan berakan. Pokoknya benci saja. Ini ada loh ilmunya dan saya akan halau. Saya berdoa ini bagian dari upaya kita untuk beramal saleh. Supaya ini kita tinggalkan nanti menghadap Allah, kita sudah memberikan pengetahuan.
adik-adikku semua yang saya cintai di jalan Allah, ya, saudara Firmansyah dan semua, hati-hati. Sekarang berkembang cara menyuntikkan ke alam bawah sadar. Benci saja dulu. Urusan kenapa harus benci? Urusan belakang. Kau benci saja Firman, kau benci saja Abdi, kamu benci saja dia. Pokoknya benci dulu. Sebarkan segala macam, benci dulu. Urusan kenapa kita harus benci, urusan belakang. Itu ada ilmu untuk merusak masyarakat. Dan ini saatnya saya bicara untuk menghalau itu, dan saya akan ajarkan kepada anak-anak muda bagaimana tekniknya. Sekarang itu terjadi sekarang. Coba lihat di media. Coba saksikan di media sosial kita. Nggak ada. Orang tidak punya ilmu. Saling menghancurkan. Nggak ada ilmunya. Saya komunikasi. Kan kita bisa tahu nih, kalau kita komunikasi, oh ini orang dari ilmunya. Nah, hanya benci saja. Mendengki saja. Dengki, benci, menghancurkan. Akhirnya apa? Runtuhlah marwah kita. Akhirnya apa? Indonesia masa depan yang kita harapkan gemilang, berjaya, maju, pupus sudah. Karena kehancuran masyarakat. Ya, kita memang sepakat sebenarnya Pak, bahwasanya anak muda ini adalah generasi bangsa. Ya, Dengan berlandaskan mungkin dengan etika moral, kependidikan, Ya. dan sebagainya, karakter betul. Dan itu adalah hal yang tidak mudah untuk disiapkan begitu Pak. Harus melalui proses yang begitu panjang. ini menarik itu. Kira-kira bagaimana persiapan yang memang yang harus dipersiapkan bagi anak muda untuk menghadapi tantangan seperti halnya tadi musuh-musuh serangan-serangan dari luar begitu Pak? Yang paling pokok dulu begini, harus kita sepakati elit bangsa nih. Karena gini, kalau elit bangsa ini tidak paham yang begini. Saya bersyukur ada Firmansyah, ada Abdi, ada teman-teman yang lain nih yang mau berbicara tentang ini. Oke, kita sudah mawas diri tentang ini. Tapi kalau elit bangsa kita di atas sogok menyogok, iya kan, korupsi, habislah kita. Biar apa yang kita bilang. Jadi nanti begitu pentingnya agama sampai dia mengatakan agama itu, perhatikan baik-baik siapa orang yang engkau beri amanah. Itu bahkan Nabi itu mengatakan. Nanti kita kupas juga. Perhatikan baik-baik siapa orang yang akan engkau beri amanah. Jangan beri amanah kepada orang yang engkau tahu dia pelaku kedurhakaan, kezoliman, kemaksiatan, kejahatan. Jangan. Kapan engkau beri, kamu akan hancur. Berilah amanah kepada orang yang engkau tahu bahwa dia pribadi yang mulia, bertakwa, yang soleh, yang baik, yang berjuang, yang track recordnya jelas dalam menyayangi masyarakat. Karena kamu nanti akan disayangi oleh dia. Itu penting dalam agama. Agama pun mengajarkan kita itu. Harus ada pengetahuan dan mawas diri dari semua pihak. Bukan cuma anak muda seperti teman-teman. Mesti elit bangsa tahu ini. Elit bangsa, masyarakat politikus, atau kemudian pejabatnya, kemudian semua. Kalau semua kita satu gambar tentang ini semua, maka kita akan bekerja bersama untuk, oh iya, ini loh, musuh kita ini loh, sahabat kita ini. Tujuan dan gambar besar kita tentang Indonesia begini loh, begini. Kita akan mudah bersama-sama. Tapi kalau isinya peradaban kita, baru kita bicara kita yang dianggap salah. Kita bicara kebaikan, kita difitnah. Bagaimana ceritanya? Akhirnya apa? Masyarakat tahu bahwa kita melakukan kedurhakaan lisan, padahal kita menyampaikan kebenaran. Kenapa bisa begitu? Karena ingat, ada entitas kekuatan tertentu yang akan selalu dia masuk menyusup. Intruder, dia menyusup untuk menghancurkan peradabannya. Dan itu mudah-mudahan bersama dengan nuansa podcast ini, insya Allah atas izin Allah, saya mendedikasikan ilmu untuk bisa berbagi kepada semua masyarakat. Kita kenal yang kayak begitu. Dengan mengenal itu, kita akan tahu dan bisa menghalau semua. Kita ini bersaudara satu Indonesia, bersaudara dengan masyarakat Muslim, bersaudara dengan masyarakat non Muslim. Jangan ada yang saling kisul. Jangan. Itu saudara kita non muslim, saudara kita. Kita peluk semua. Lalu gambar besar Indonesia, musuh kita apa? Gini. Perjalanan bangsa seperti apa? Gambar besar bangsa ini kayak apa? Potensinya kayak apa? Yuk sama-sama kita bawa Indonesia menuju Indonesia emas, menuju Indonesia gemilang, menuju Indonesia lebat. Dan anda semua ini, saudara Firmansyah, Abdi dan teman-teman yang lain, menjadi orang-orang yang dititipkan oleh Allah. Wahana amal soleh. Podcast ini adalah amal soleh yang luar biasa, yang akan nanti mengantar masyarakat untuk bisa mendapatkan pencerahan pengetahuan tentang itu. Tapi lagi-lagi saya harus bilang dulu bahwa yang harus dipahami adalah mengetahui dulu apa sebenarnya yang terjadi di tubuh bangsa ini. Karakternya seperti apa,
kepemimpinan yang ada sekarang bagaimana, apa kekurangannya, apa kelebihannya, bagaimana mengatasinya, bagaimana harus kita melihat dan membaca Indonesia secara lebih mendetail nanti, bagaimana melihat potensinya dan sebagainya, harus dipahami dulu dan oleh semua pihak tadi ya. Harus elit bangsa dulu pahami, harus masyarakat, pejabatnya, pekerjanya, mahasiswanya, semua pekerja dari semua level, dari semua lembaga harus satu. Ini yang terjadi sekarang susah, saudara Firmansyah. Susahnya karena itu tadi, kita kisruh sudah. Jadi masyarakat udah kisruh. Jadi ada pertentangan antara sesama umat beragama, ada pertentangan antara Islam dengan Islam sendiri, ada pertentangan dengan sesama umat agama lain, macam-macam tuh. Waduh, macam-macam, topiknya juga macam-macam. Nah, inilah yang ditakutkan oleh Nabi. Akan datang masa-masa akan kamu hadapi. Nabi SAW di mana kepalsuan menjadi asli, keaslian asli menjadi palsu, semua terbolak-balik antara benar yang salah. Kamu tidak bisa melihat lagi mana benar mana salah, karena fitnah sudah terjadi. Fitnah saja. Maka dengan bersama Nuansa Podcast ini kita harus beritahukan tentang bagaimana membaca kerangka, bagaimana musuh-musuh itu menebarkan fitnah dan sebagainya. Kita harus baca itu, dan itu panjang itu. Dan persiapan ini untuk menjadi penerus bangsa yang baik ya Pak, terlebih khusus untuk memperbaiki apa yang terjadi saat ini. Sebelum kita juga mengulas sebenarnya apa yang terjadi di bangsa kita ini, saya ingin mengatakan bahwa saya ada banyak anak muda yang di luar sana yang memang sepertinya terjerumus ke dalam narkoba, kemudian pergaulan bebas yang sekiranya jauh daripada norma agama dan juga bagaimana seharusnya ia lakukan. Dan itu semua terjadi di lingkungan anak muda, yang menjadi pertanyaan besar buat kita, sebenarnya itu semua salah siapa sebenarnya? Nah, pertanyaan seperti ini menjadi sangat menarik dikupas, karena saya khawatir kalau pertanyaannya itu salah siapa, orang akan baku tunjuk. kamu salah. Nah, ini pertanyaan. Tetapi dengan ilmu ini kita harus tahu bahwa sebenarnya kita harus pahami musuh-musuh seperti narkoba tadi, narkoba dan lain sebagainya, itu memang itu sudah merasuk ke semua jantung kehidupan dunia, termasuk ke negeri kita, ke bangsa kita. Kalau Anda tanya ini salah siapa, paling pertama kita ini dalam konteks pemerintahan, karena pemerintah itu adalah pemimpin bagi rakyatnya. Rakyat itu anak dari pemerintahnya, kira-kira begitu. Dia harus ikut bertanggung jawab, tidak bisa lepas tangan. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, lembaga-lembaga, semua ikut bertanggung jawab itu tentang persoalan-persoalan tadi, tentang marah narkoba dan sebagainya. Tetapi selain itu ada di hal penting, politisi ini juga harus. Nah ini karena Anda tanya mengenai ini, saya suka bicara politisi nih. Wahai saudara-saudaraku, para politisi yang saya cintai di jalan Allah, demi Allah saya bersumpah, kalau yang Anda urus hanya urusan tentang elektoral, Anda terpilih di gedung dewan misalnya, dari pusat sampai ke daerah dan sebagainya, tidak lebih dari itu, maka percayalah Anda akan diminta berdiri di hadapan Allah kelak dan akan mendapat hukuman dari Allah. Pasti Anda dapat. Kenapa? Karena pikiran Anda hanya sekedar tidak ada ubahnya, cuma sekedar kekuasaan, jabatan dan uang. Berapa banyak politisi berjuang sedemikian rupa, begitu tidak terpilih bunuh diri. Banyak tuh. Padahal yang kita lakukan ini amal saleh. Mau nanti urusannya Allah bagaimana, Allah karuniakan rezeki atau bagaimana, itu urusannya Allah. Urusan kita beramal saleh dulu. Anda menjadi politisi juga berjuang toh, jadi amal toh. Kalau tidak terpilih sing sabar. Iya, masa tidak terpilih bunuh diri itu dan sebagainya, kan banyak kejadian. Nah, Anda para politisi pikirkanlah juga bahwa negeri kita, bangsa kita ini menghadapi masalah yang terlalu berat. Kalau yang terjadi seperti yang saya pahami dari banyak sekali fenomena, hanya sekedar sogok menyogok, atau bahkan ada berbuat curang untuk suara-suara tertentu, dimanipulasi, dan percayalah itu bagian dari kehancuran peradaban yang Anda akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang itu. Pasti Anda akan berdiri di hadapan Allah nanti, akan dimintai pertanggungjawaban tentang itu. Siapapun orangnya, siapapun, politisi dari manapun, dari partai manapun, tidak peduli, Anda pasti akan berdiri di hadapan Allah dan bertanggung jawabkan itu. Dan kita semua juga, termasuk mahasiswa, termasuk Nuansa Podcast ini, berdiri di hadapan Allah. Wahai Nuansa Podcast, Firmansyah, Abdi, Chandra, dan lain-lainnya, apa yang kamu lakukan ketika melihat Indonesia kayak begini?
Apa yang kamu lakukan? Kak Zahir sudah sampaikan yang kayak begini. Apa yang kamu lakukan? Ayo gerakkan di sana di Muhammadiyah, teman-teman kasih tahu, sebarkan ini semua, beritahu. Narkoba menyerang dan menghancurkan kita. Narkoba sudah banyak sekali. Minuman keras di mana-mana. Anak-anak muda mati, tenggak racun, minum racun kenal. Ini mana-mana. Kasihan. Saya penyuluh trainer dari penyuluh anti narkoba di Sulawesi Barat. Tahu masalah-masalah ngeri. Dia masuk kemana-mana. Dan kalau tidak ada kepedulian kita semua, terutama elit bangsa, hancurlah kita. Dan ada satu, ini menarik pertanyaannya, Firman. Boleh saya kutipkan hadis? Boleh. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan saya berharap ini disebarkan. Saudara Firmansyah dan penonton yang dirahmati Allah. Suatu ketika Rasulullah berjumpa sahabat. Rasulullah berkata, wahai sahabatku, ada jurang di dalam neraka yang Allah ciptakan. Yang neraka itu sendiri takut sama jurang. Anda bayangkan, Allah ciptakan jurang dalam neraka, nerakanya itu takut sama jurang. Bayangkan. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah kelak yang akan dilempar masuk ke dalam jurang itu? Pasti sahabat ketakutan. Bayangkan, neraka aja takut sama itu jurang. Kalau neraka takut sama jurang, apalagi kita. Iya. Neraka takut sama itu jurang. Lalu Rasulullah berkata, tahukah kamu bahwa tempat itu akan Allah siapkan bagi orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan. Tetapi dengan ilmu pengetahuannya, dia tanda petik, dia menjilati kekuasaan yang zalim. Apapun bentuknya. Saya bilang kekuasaan, apapun bentuk kekuasaan itu. Dia menjilat pada kekuasaan yang zalim. Dia benarkan sesuatu yang salah. Dia bilang sesuatu itu benar padahal salah. Dia bela kezoliman. Dia nyata dalam hatinya dan pikirannya tentang suatu hal yang zalim, yang fasik, yang durhaka. Lalu dia bilang benar. Benar itu. Melalui pengetahuannya. Dengan pengetahuannya, dia kemudian membela semua bentuk-bentuk kezaliman dan kejahatan. Dia membenarkan itu dengan pengetahuannya. Siapapun dia. Bisa ulama, bisa guru, bisa dosen, bisa pustaka, bisa pustakawan, bisa anak-anak generasi muda yang punya pengetahuan. Siapapun yang punya pengetahuan. Yang kemudian dia menjilat terhadap kejahatan dalam satu kekuasaan, apapun bentuknya. Dan dia membenar-benarkannya. Dan mendukung kezaliman tersebut. Dan membiarkan kezaliman itu langgeng. Dan dia memberi kekuatan kepada kezaliman itu. Sehingga kezaliman itu berbentuk terus-menerus. Dan dia menzalimi terus-menerus secara berkelanjutan. Maka kata Nabi, orang-orang yang diberi pengetahuan tersebut, buta mata hatinya, mereka lah yang akan dilempar ke dalam jurang neraka. Begitu dahsyat hukuman Allah. Kenapa? Karena tidak boleh kita punya pengetahuan justru bicara yang benar. Itu agama. Kalau ada kezaliman, katakan dengan baik, dengan bahasa yang baik kan bisa kita sampaikan. Sebagaimana saya tadi juga menyampaikan hal itu. Jangan dukung satu kezaliman. Itu agama mengajarkannya. Nabi telah mengancam itu. Bahwa jurang telah menunggu di neraka tersebut bagi pemilik pengetahuan yang menjilat terhadap kezaliman siapa itu. Jadi seandainya, wahai saudaraku semua, para pemimpin, elit bangsa, politikus, dan siapapun, anak-anak muda, dengarkanlah saudara yang saya cintai di jalan. Dengarkan baik-baik. Allah mempersiapkan jurang di dalam neraka. Yang jurang itu akan dilemparlah orang-orang yang pemilik pengetahuan. Siapapun yang memiliki pengetahuan, yang kemudian melakukan kezaliman dalam bentuk dia mendukung satu kezaliman. Dia membenarkan, padahal salah. Mestinya kalau dia salah, dia luruskan. Iya kan? Tugas kita sebagai orang-orang yang diberi agama, luruskan. Dia dukung terus. Dia benarkan terus. Dia diterbaikkan lidahnya dengan pengetahuan itu. Maka itulah orang-orang yang akan dilempar oleh Allah ke dalam jurang neraka. Karena Allah tidak mau di bumi ini terus-menerus terjadi kezaliman. Itu intinya. Allah tidak ingin kezaliman. Karena kezaliman itu menghancurkan semua. Karena Allah tidak ingin, jangan ada yang doa. Siapapun. Kalau Firmansyah berbuat baik, saya temanmu. Kalau Firmansyah berbuat zalim, pasti saya nusung. Itu rumus. Setiap muslim harus begitu. Firmansyah mengatakan kalau Kak Zahir berbuat baik, Firmansyah temannya.
Kalau Kak Zahir berbuat zalim, Firman Syah pasti musuhnya. Itu harus berani. Saya latih anak-anak muda Indonesia itu punya sikap berani terhadap itu penting. Itu penting. Iya. Penting titik buat semua. Oke, iya. Hal itu yang memang sebenarnya harus menjadi perhatian tersendiri ya Pak bagi anak muda sekarang. Dan juga kita juga kalau bisa mengupas lebih dalam nih Pak tentang permasalahan bangsa yang ada saat ini ya, tentang bagaimana rusaknya anak muda, kemudian proses kepemimpinan yang mungkin bisa kita katakan tanda kutip masih perlu dibenahi atau kalau nggak usah sungkan-sungkan rusak lah ya ibaratnya. Nah, kita katakan seperti itu. Tapi kira-kira kondisi saat ini bangsa kita ini apa memang benar-benar dalam kondisi yang memang hancur lebur atau seperti apa sebenarnya Kak? Tergantung cara kita melihat. Karena kita tahu bahwa setiap orang mempunyai gambar di dalam pikirannya masing-masing terhadap bagaimana dia mempersepsikan sesuatu. Kalau saudara Firman Syah dia melihat, oh Indonesia ini ada masalah A, B, C, D dan seterusnya. Saya melihat ada masalahnya begini, A, B, C, D. Yang lain juga melihat begitu. Maka begitu banyak orang berkumpul kemudian melihat tentang fenomena yang terjadi di dalam tubuh bangsa kita, maka saat itulah kita harus berpikir, oh berarti memang ada masalah dalam bangsa kita. Seperti tadi ya saya sudah sampaikan ini, ada masalah. Nah, bagaimana mengurainya? Lagi-lagi tadi harus umat ini mulai dari elit bangsa paling atas sampai paling bawah. Paling atas itu anggap presidennya, paling bawah itu yang masyarakat di bawah. Ini harus seiring selaras. Nah, bagaimana mau seiring selaras kalau tadi sudah kisruh, udah kisruh, dan kekisruhan ini terjadi. Ingat loh saudara Firman Syah, dalam agama itu bahkan dikatakan kekisruhan dalam peradaban bangsa dan masyarakat serengganya tewa. Kesih akan ada korban, akan ada orang yang terfitnah, akan ada macam-macam. Nah itulah yang kemudian mengapa kita mencoba dengan nuansa podcast ini, kita mencoba titik kepada semua elit bangsa ini tetap. Karena gini, tadi ada menarik pertanyaan Firman Syah itu mengatakan siapa yang bertanggung jawab. Lagi-lagi saya ulang, yang paling penting yang bertanggung jawab itu orang-orang yang dibekali itu. Wah saudara-saudaraku semua yang dicintai Allah, perhatikanlah siapapun Anda yang dibekali pengetahuan oleh Allah apapun, jadikan pengetahuanmu itu wahana amal salih. Jadikan pengetahuanmu itu menjadi jalan engkau akan berhadapan dengan Allah dan kemudian bersaksi di hadapan Allah terhadap kebenaran. Jadikan pengetahuanmu itu supaya upaya Allah ridho kepadamu. Jangan seperti pengetahuan kita akan mengantar kita ke jurang neraka tadi. Gara-gara pengetahuan yang kita putar balik dan sebagainya, kemudian kita menjilat satu kezaliman. Jangan. Jadikan pengetahuan itu wahana kita berjumpa dengan Allah sebagai bagian dari amal saleh. Nah, dalam kerangka tadi harus diketahui bahwa semua harus bergerak. Jangan cuma mahasiswanya berhasil kerja, tapi elitnya tidak, politisinya maaf sebagian, tidak semua ya, sebagian sogok menyogok. Datanya kan sampai ke sana. Saya pembaca dari kecil, saya membaca banyak. Kita baca fenomena kehidupan ini, bagaimana sogok menyogok di tingkat atau luar biasa. Hanya apa? Jabatan, kekuasaan, uang dan sebagainya. Dan saya bilang kalau itu yang kita percayalah di hadapan Allah akan tersiksa. Anda semua siapapun, saya sudah pun siapapun orangnya, dari partai manapun, masyarakat manapun, pemimpin Anda pasti akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan semua itu. Kenapa? Firman Syah, saya ingin bilang hidup hari ini terlalu besar deh, terlalu besar untuk dihianati dengan cara-cara benar. Negeri ini terlalu agung untuk dihianati. Negeri ini terlalu luar biasa kekayaannya, hanya sekedar permainan-permainan ini seniskan. Dan itu yang meruntuhkan bangsa ini. Itu meruntuhkan. Dan ada lagi satu menarik ini, pernah ada juga hadis mengatakan rusaknya peradaban itu karena pemimpin-pemimpin. Rusaknya pemimpin-pemimpin itu karena agamawan. Agamawan yang dimaksud bukan sekedar ustaz, kan? Agamawan yang maksud pemilik ilmu pengetahuan yang memutar banyak. Kan banyak orang bilang pengetahuannya gitu kan, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Itulah yang dibenci sekali orang. Pemilik pengetahuan, mau dia ulama, ustaz, mau dia pendeta,
mau dia siapapun, biksu yang punya pengetahuan dan dia putar balik pengetahuan, itulah yang paling dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat. Karena kerusakan peradaban dan zaman itu putar balik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang putar balik. Akhirnya masyarakat tidak menginginkan kebenaran. Nah ini semua satu rangkaian. Nah kalau mau semua, ya mulai dari presiden, legislatif, eksekutif, yudikatif, mahasiswa, pelajar, seniman, budayawan, guru, dosen, pustakawan, semua bergerak lakukan sesuatu. Iya. Ya, yang menjadi problem kalau melihat permasalahan seperti itu kemudian kita tidak bergerak ya Pak, itu yang menjadi salah lagi, yang seolah-olah kita acuh tak acuh dengan bangsa ini. Ya ibarat kata kalau pemuda sekarang itu hanya cuma bisa bicara di belakang gitu Pak. Pandai berkomentar ya kan, kemudian pandai mengkritik tapi tidak ada aksi untuk bisa merubah itu semua. Mungkin bolehlah mengkritik, mungkin bolehlah juga untuk berpendapat, tapi harus diselingi dengan usaha-usaha itu sumpah. Tapi yang menjadi problem juga ini Pak, sebenarnya kita juga menginginkan bahwasanya bangsa Indonesia ini menuju dari bangsa yang berkemajuan. Kita kan bangsa Indonesia kaya nih Pak, banyak mulai dari sumber daya alamnya yang sangat melimpah, tapi kita tidak tahu kemana dari sumber alam itu semua. Jadi kira-kira yang harus dibenahi seperti apa gitu? Menjawab pertanyaan ini tentu memang panjang. Tapi saya ingin memulainya dulu. Kalau kita sudah melihat semua tadi potensi dan sebagainya itu seperti yang ditanyakan, maka yang paling pokok adalah siapkan semua generasi-generasi muda kita untuk menghadapi itu. Tetapi persoalannya mempersiapkan mereka bagaimana? Tentu mempersiapkan mereka adalah mempersiapkan sistem pendidikan yang baik, mempersiapkan tenaga kerja yang capable, mempersiapkan kapasitas daripada pengetahuan-pengetahuan itu dan lain sebagainya. Ini tentu akan dicacah satu-satu dan panjang lagi nanti ilmunya. Tetapi paling tidak dalam pertemuan kita ini saya ingin berkata bahwa ini elit bangsa dan remaja, masyarakat, bahkan Firmansyah dan teman-temannya dan semua kita ini, Anda ada modal. Sumber daya alam dan semua kekayaan alam modal. Anda juga modal. Modal dalam arti apa? Anda adalah tanda petik modal yang Allah turunkan ke bumi untuk menjadi apa? Khalifah. Karena Allah sebut itu sebagai khalifah di tempat bumi. Apa itu khalifah? Terjemahnya luas. Bisa berarti dia itu pemimpin. Khalifah itu bisa berarti pengelola. Jadi Firmansyah diciptakan oleh Allah tidak serta-merta dia lahir begitu tidak. Belum dia diciptakan, Allah sudah saja ciptakan Firmansyah dengan kemampuan begini nanti, begini. Saya mau lihat apa yang dia kerja di dunia. Saya mau ciptakan abdi dengan kemampuan begini. Saya mau tahu apa yang dia kerja. Jadi Anda itu modal yang diberikan, modal dari Allah sebagai manusia dan sebagai pengelola untuk mengelola modal lainnya berupa sumber daya alam. Nah, tetapi dalam kerangka pengelolaan itu harus kita tahu bagaimana tekniknya, caranya dan sebagainya. Itulah dibutuhkan kerangka pengetahuan untuk benih itu. Wah, tambang kita banyak, minyak bumi, gas alam, boksit, mangan, ada nikel, ada batu bara, ada timah, ada belerang, ada lautan yang luar biasa cantiknya, indahnya, gugusan kepulauannya, terumbu karangnya, hutannya, jatinya, emasnya, Sangat melimpah. Masya Allah, apa yang tidak ada Firmansyah, ada semua di negeri ini. Ini negeri seperti kata orang bijak, kepingan surga yang Allah tabur itu. Kepingan surga yang Allah tabur itu. Begitu rupa indahnya, begitu rupa cantiknya, begitu rupa kekayaan alam. Tetapi hampir sebagian musnah karena keserakahan. Ya nanti kapan-kapan kita akan cerita tentang keserakahan tersebut. Oke. Jadi memang obrolan yang sangat luar biasa Pak di kesempatan kali ini, karena kita melihat rusaknya bangsa tentunya tak lain tidak lepas dari bagaimana peran anak muda itu sendiri. Peran elit. Dan elit peran semua, dan kita tidak bisa menafikan bahwasanya pemerintah itu tidak memiliki peran dari itu semua, ya kan? Pertanggungjawaban. Oke. Dan untuk terakhir mungkin Pak bisa memberikan closing statement untuk dari pembahasan kita di kesempatan kali ini, karena masih pembahasan yang bakal kita kupas sebagaimana para pemimpin kita dan juga para keserakahan itu sendiri di lain kesempatan. Jadi silakan Kak. Saya kira begini, statement artis saya ini, saudara Firmansyah dan teman-teman semua para pemirsa yang berbahagia.
kita harus tahu bahwa Allah menciptakan kita itu amanah. Nggak akan mungkin Firmansyah, Afri, Zahir, kita semua kita berleha-leha di dunia terus habislah Firmansyah. Tidak, pasti masing-masing kita berdiri di hadapan Allah semua. Apalagi presiden akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Wakil presiden begitu, menteri begitu, politisi begitu, semua akan bertanggung jawab. Satu-satu dipanggil, apa yang kau kerja ini terhadap semua fenomena yang sedang terjadi. Negaramu ini kaya dan sebagainya, potensinya dan sebagainya. Apa yang kamu lakukan? Allah akan sangat bahagia kalau semua generasi muda juga dan kita semua mempersiapkan untuk memasuki Indonesia emas dan gemilang di masa depan. Bagaimana cara mempersiapkannya? Allah dengan kita. Mulai dari beliau pengetahuan, karena ilmu pengetahuan akan mengantar kita untuk sampai pada tujuan memuliakan bangsa, agama, dan masyarakat. Iya. Jadi memang obrolan kita di kesempatan kali ini Kak Zahir memang dari awal sampai akhir kelihatannya daging semua ini Kak. Ya semoga semoga ini bisa memberi manfaat, apalagi nih podcast perdana di bulan suci Ramadan. Ya, ditambah ilmunya kemudian keberkahannya tentunya. Nah, insya Allah di lain kesempatan lagi kita bakal menyambung lagi ya Kak tentang bagaimana obrolan kita yang sempat mungkin terlewatkan ya, kemudian masih ada banyak hal yang ingin kita kumpas di lain kesempatan insya Allah. Ya kami ucapkan terima kasih banyak Kak ya atas kesempatan yang telah diberikan ya. Oke. Baik sahabat Masa Podcast, kira ini yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan tentunya bisa kita sebarluaskan kepada masyarakat yang ada di Indonesia khususnya. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.